Berikutnya Pak Abrar sudah bisa didengar suaranya? Pak Abrar? Ada terdengar suara Pak Abrar dah. Cuma kalau salahnya gini Pak. Hilang. Pak Rabi'al dulu. Silakan Pak Rabi'al baca Quran dulu Pak Rabi'al. Al-Araf Anissa lah Anissa dari awal. An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Gak parau Pak. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. Nah, makasih Pak Rabi'al. Coba Bapak ceritakan kira-kira seperti apa profil idealnya guru yang hebat itu. Guru hebat di zaman now. Kira-kira seperti apa? dalam dalam imajinasinya Pak Rabi'al itu. Kalau saya jadi murid, ini guru yang hebat seperti ininya. Coba tak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Saya coba dulu, kalau saya sebagai sebagai murid Pak ya. ya. Saya akan mengatakan guru itu hebat ketika guru itu menyampaikan materi dengan secara jelas, tegas, dan mengena dalam pikiran saya. Dan kemudian dalam menyampaikan itu menyenangkan, Pak. Sehingga tidak kaku dan guru itu terlihat ada semacam kepiawaian dan senyumnya itu juga membuat
saya melihat guru sebagai guru hebat. Itu aja, Pak. Kalau saya sebagai murid ya. Itu saja. Cuman Kak, ya Ya. Pak. Terus. Masih ada, terus. Ya. Cuman kalau ke saya dari sisi itu, saya memang kalau mengajar dari realitanya adalah ada tiga tipe saya mengajar, Pak. Satu adalah saya tegas, dua saya ada intermezzo sama anak biasanya. Kemudian yang ketiga landai atau datar saja. Sehingga kalau saya tegas itu biasa anak, sehingga nampaknya anak tidak terkesan kita itu kaku begitu, Pak. Nah, Ya. itu saja. Ya. Itu ya. Ya kalau dari sisi teorinya kan dalam ya guru profesional itu kan memang kalau saya guru profesional itu betul-betul dia itu memiliki kepayaan yang sangat dasar, Pak. Cuma saya dalam menghadapi anak memang sangat kondisional, Pak. Kalau anak itu terlihat enjoy saja, maka kita tentu akan memberikan materi secara baik dan lancar gitu saja. Tapi ketika anak itu terlihat ada yang mulai jenuh, maka biasanya kita memberikan beberapa cerita atau kisah yang kadang-kadang juga membawa anak untuk bisa cair dan tidak merasa jenuh dan bahkan tidak merasa takut. Kemudian bagi anak-anak yang memang keadaan kognitifnya bermasalah, ini memang kita lakukan pendekatan privat biasanya, Pak. Karena ada anak kita memang daya tangkapnya memang jauh dari teman-temannya gitu. Itu mungkin, Pak. Itu sudah masalah pembelajaran di kelas baru. Ya. Sementara dimensi guru itu kan tidak hanya di kelas, tapi juga menyangkut relasinya dengan atasan, relasinya dengan teman sejawat, Oh relasi dengan ya. lingkungan, relasi dengan orang tua murid, dan banyak hal. Kan penting gitu. Ya. Nah, ya, jadi melihat profesi guru tidak hanya bicara tentang pembelajaran di kelas, tapi juga dimensi lain karena dia makhluk sosial kan. Ya benar, Pak. Tentu punya relasi sosial. Nah, itu mungkin yang perlu ditambahkan Pak Rudiono Oke. ya. Kira-kira seperti apa relasi Lanjut, Pak. sosialnya? Ya, silakan. Ya. Dari pengalaman yang pernah kami lakukan adalah memang dari sisi internal dalam kelas dan juga dari sisi dengan teman sejawat, Pak. Kalau kita ada kesulitan di kelas untuk menghadapi anak, itu biasanya kita tetap berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru-guru, terutama guru-guru kelas Ya. yang lebih mengetahui keadaan orang tua dan anak itu sendiri. Karena yang memiliki anak itu kan guru kelas. Dan memang satu sisi dianggap guru bidang studi itu oleh murid atau oleh murid itu hal pelajaran-pelajaran umum yang tidak menjadi perhatian khusus sebenarnya. Tapi tidaklah itu jadikan kita menjadi patah hati untuk menghadapi anak-anak, Pak. Iya. Jadi tetap kami koordinasi dengan guru kelas bagaimana menghadapi sesuatu yang terjadi di kelas terkait dengan anak. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan ketika terjadi itu adalah adanya komunikasi kami dengan orang tua murid. Contoh tadi anak yang memang belum seperti anak yang belum bisa baca Quran. Belum baca Quran. Meskipun di tempat saya, kebetulan saya sebagai koordinator keagamaan, sudah banyak cara untuk melakukan hal-hal perbaikan seperti adanya istilah jam 0 pagi, Pak. Jam 0 pagi itu kalau kita masuk pukul 7.20, maka pukul 6.45 itu anak semua sudah jam 0 pagi semuanya. Jam 0 pagi itu adalah mengajar anak untuk membaca Quran pagi itu sampai pukul 7
15. Ya. Jadi nanti 7.20 mereka masuk belajar seperti biasa. Kemudian di waktu sholat berjamaah juga maksud pulang juga demikian. Namun hasilnya alhamdulillah bagus. Cuman bagi anak yang memang kondisi kognitifnya memang agak rendah dari teman-teman lain itu memang agak step by step itu memang agak lama, Pak. Nah, kemudian komunikasi kami dengan orang tua terhadap anak-anak tertentu itu memang intens, Pak, biasanya. Kalau kembangnya kami lupa, orang tua justru WA kami, Pak. Iya. Ya, seperti minggu ini kita ada tugas kelompok membuat poster gitu ya. Nah, itu belum diumumkan kelompok orang tuh udah komunikasi dengan kita, Pak. Langsung WA kita. Dan itu komunikasi dengan orang tua murid tetap berjalan sehingga orang tua murid nampaknya sangat puas dengan cara komunikasi kita dengan orang tua murid sehingga tetap mereka bertahan di Al-Azhar. Karena kan kita swasta, Pak. Iya. Kalau swasta itu kan harus ada yang dijual. Iya, iya, iya. Jadi hubungan emosional itu terbangun dan alhamdulillah sampai sekarang bahkan anak kita yang pulang terlambat pun, Pak, Iya. kan kita bukan guru kelas ini. Nah, itu ada yang wali murid WA kita, Bapak bisa tolong Pak, anak saya Anissa, saya sudah mau datang ke sekolah, bisa nanti dikondisikan, siap saya kondisikan. Mm-mm. Jadi ada semacam hubungan emosional yang terbangun dari kami ke wali murid untuk saling menjaga anak-anaknya karena dipercayakan di sekolah kita selamat ke sekolah sama pulang gitu, Iya. Pak. Ya. Bagus Pak Ramnya. Kemudian, Ya, oke, Pak Priwal. oke, Eh, Kira-kira dari sekian banyak model pembelajaran itu apa yang Bapak kenal? kalau mode pembelajaran yang saya kenal itu ada model saintifik masuk, Pak ya. Mm-mm. Kemudian VBL, kemudian discovery, Coba, learning. coba ambil satu saja, jelaskan Hmm. langkah-langkahnya. Yang mana yang Bapak tahu? Kalau VBL itu kan kita punya 4 langkah itu, Pak. Mm-mm. Nah, biasanya kami lakukan 4 langkah itu yang pertama itu adalah kita menentukan eh, judul yang akan dijadikan proyek itu, Pak. Iya. Nah, kemudian setelah anak itu dikelompokkan sesuai dengan asesmen awal, barulah dia dibentuk kelompok-kelompok untuk akan membahas tugas yang akan dibahas setiap kelompok. Kemudian yang ketiga, anak tadi mulai melakukan pekerjaannya sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Apakah berbentuk Iya. video atau dalam bentuk PowerPoint gitu ya, atau Canva gitu. Kemudian baru yang terakhir mereka akan menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok itu, Pak. Itu yang pernah dilakukan. Ya, baik. Oke. Eh, Pak Berat? Iya, halo Pak, udah terdengar Pak? Baru bisa bergabung Pak Berat. Dari Kami cemas juga tadi itu. Pak masalahnya di Abrar laptop kok Ya, tampil lampu barunya muncul, Pak. nama baru Bapak tukar dua di muncul HP di tadi, Pak. tapi ada Mohon satu maaf baru tulisan. tukar di HP. Baru Ya. tukar di HP. Mantap. Oke. Coba baca Al-Quran Pak Mohon Berat. maaf Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Rabi mau ditutupi saya. Sembarang aja suratnya Pak ya. Anisa lah, Anisa. Ayat 1. An-Nisa ayat keempat. Surat keempat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha
وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Nah, baik, terima kasih. Dah, Pak Bram. وصدق الله العظيم. Ya. Jadi saya ingin menanya sama dengan yang tadi. Ini semacam refleksi diri namanya tuh ya. Iya, Kan ketika saya tanya seperti apa guru yang terbaik itu kan yang disampaikan kan imajinasi siap. Bapak itu. Sama dengan visi Bapak ke depan, idealnya begini gitu. Kan gitu maksudnya itu. Dari jawaban-jawaban itu kan nampak sana. Kerangka apa, visinya ke depan, ingin menuju apa, dan apa idealnya yang harus dia perbuat, nah di situ nampak. Nah, coba Bapak jawab. Guru yang hebat itu menurut Pak Bras apa? Iya. Guru yang hebat, yang disenangi, Ini menurut yang sesuai dengan Abror, konteks kekinian itu. iya. Yang pertama, Pak, kita melihat seorang guru itu yang sudah kita pelajari kan ada 4 syarat. Itu wajib. Pedagogik harus kita miliki. Kemudian sosial yang seperti Bapak dan kawan-kawan sudah jawab juga bagaimana terhadap hubungan orang tua. Tidak jauh dengan berbeda kalau kondisi diari, Pak, kebetulan kita di SD Yari School, itu sekolah swasta, hampir sama dengan sistem lingkungannya dengan sekolah Pak Rabi. Kebetulan kita juga di-sharing diskusi. Nah, kalau menurut secara pribadi saya, yang guru yang profesional itu yang pertama, Pak, ketika kita tidak masuk sekolah, kita dicari dan dikangenin oleh siswa. Itu yang pertama. Kita nanti ditunggu oleh siswa. Itu yang pertama, Pak. Ini menurut saya ya, waktu di kelas. Kemudian yang kedua, guru yang profesional itu guru yang mau menerima kekurangan dan selalu mau berdiskusi dengan teman sejawat, terutama di lingkungan seluruh di lingkungan pendidikan itu. Baik itu bidang studi, wali kelas, pokoknya semuanya. Ya, seperti momentum hari ini kemudian kita refleksi. Yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita mengajar, kita harus merefleksi diri itu melihat merangkum apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, kekurangan inilah yang harus kita terima, itu yang pertama, Pak. Ketika kawan-kawan melihat apa yang kita bentuk, apa yang kita proses lakukan di kelas, kemudian ada yang memberikan solusi, yang memberikan kekurangan ini, kita harus menerima dan itu yang harus kita rubah. Ya. Itu yang menurut Abro yang perlu, Pak. Harus menerima kekurangan, kemudian mau belajar dan tidak monoton. Mau berkembang apapun, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Nah, kalau kebetulan kita kalau di hari, Pak, itu setiap minggu seperti yang dibahas tadi, masalah pendekatan, metode, itu harus selalu berubah. Selalu berubah. Nah, kalau menurut pribadi Abror yang seperti yang diajarkan kami itu ada 4 komponen kalau betul-betul ingin menjadi seorang profesional yang betul. Yang pertama, kita harus mengetahui pendekatan apa yang kita gunakan. Kemudian setelah pendekatan ini nurut urutannya ya, kemudian strategi, baru metode. Kemudian keempat baru teknik. Teknik inilah yang seperti disampaikan oleh para biar, terutama kami yang di swasta, itu harus betul-betul karena itu jual beli. Kalau kita sudah menguasai keempat komponen ini, kemudian kita mampu, insya Allah anak-anak kalau yang di swasta, Pak, memang membludak siswanya datang kalau kita memiliki kemampuan dan kelebihan seperti kawan-kawan kita yang lain. Begitu secara singkatnya, Pak, itu menurut Abro. Apa di antara model yang Bapak kenal? Kalau di sekolah Yari, Pak, mohon maaf, itu ada anak-anak yang inklusif. Kalau sebutannya itu di sekolah kita itu anak spesial.
Iya. Jadi pendekatan salah satu yang kita gunakan adalah selain problem masalah, inquiry, itu merupakan salah satu sentak, kemudian PBL juga, itu sangat kita sharing karena anak-anak yang spesial ini tidak bisa kita ratakan dengan model pembelajaran yang kita gunakan, apalagi metode, itu tidak disamakan dan itu akan bermasalah dengan orang tua, Pak. Ya, yang paling sering kita lakukan itu adalah kooperatif. Itu kita hubungkan masalah pribadi, kemudian masalah rumah, kemudian kita sesuaikan dengan materi, baru bisa dihubungkan dengan teknik kooperatif dengan masalah. Itu yang anak spesial. Kemudian kalau diari itu biasanya secara umum itu menggunakan kebutuhan khusus namanya, Pak, pembelajaran kebutuhan khusus. Jadi kita sifatnya tidak secara menyeluruh. Contoh dalam satu kelas itu ada 15 orang. Dalam satu kelas 15 orang itu ada 2 anak yang dikasih spesial. Nah, dalam satu pertemuan itu tidak cukup dengan satu metode. Yang berkebutuhan khusus itu metodenya pasti berbeda dengan anak-anak yang normal biasanya. Nah, itulah tugas yang harus kita lakukan, terutama bagi Abro yang diari, Pak. Pendekatan yang paling sering kita lakukan selain kooperatif, inquiry, PBL, PJBL. PBL ini memang namanya aja pas Kumer ini berubah PBL, cuma ketika pelaksanaan sebelum Kumer ini itu udah sering juga kita pelaksanaannya, Pak. Cuman PBL ini cuma namanya aja sebenarnya. Iya. Iya. Contohnya kalau yang kebutuhan khusus itu kan seperti yang sentak PBL itu, yang pertama kita mengkondisikan, ini langkah-langkah ya, ini langkah-langkah singkatnya, kita mengkondisikan siswa. Biasanya kalau di hari, contoh kalau dalam proses pembelajaran itu kita buat kelompok, 2 kelompok. Nah, bila ada salah satu anak yang spesial, maka digabungkan satu-satu kelompok. Iya. Yang anak yang disebut dengan normal akan membantu teman-temannya yang spesial tadi, Iya, Pak. iya. Jadi istilahnya Makanya yang apa tadi? Yang spesial istilahnya ya. Anak yang ya spesial. nah, Anak kami di situ namanya anak spesial, Pak. Nggak ada yang abnormal nggak ada, iya. spesial. Jadi istilahnya juga perlu diperbaiki sehingga dia tidak merasa direndahkan ya. Yes, betul, Pak. Iya, iya. Bagus sekali. Kalau di Kurtilas dulu namanya ada KKM. Iya. Kriteria kita 95. Kalau di Kumer apa namanya? Kalau Kumer KKM itu IPK ada juga. Dalam bentuk apa? Ya dalam kriteria kita 95 di Kurtilas. Kalau di Kumer itu ada juga kriteria ketercapaian tujuan KKTP. KTP, Pak. KTP. Ya. KKTP atau KTP? KKTP. KKTP. Iya, sama saja. Ya. Baik Pak Abrar. Jadi memang begini. Untuk semuanya ya. Setiap pembelajaran yang kita lakukan itu memang ada meritnya itu. Dia bukan bagaikan air mengalir ya, tapi ada terkonsep lah itu. Saya pakai model ini. Jadi kalau ditanya orang, ini model apa Bapak pakai tadi? Nah, jangan sampai tidak bisa menjawabnya. Ini metode apa? Nah, itu kan bamerik namanya itu. Iya. Tapi kalau tidak bisa kita tanya, berarti tidak bamerik namanya pembelajaran tadi. Ibarat kayu dirimu, tidak basuku kayu namanya. Nah, kalau dapat basukunya kan, aku nama kayunya Surian, aku nama kayunya Banyo kan itu kan. Nah, dalam pembelajaran jangan sampai begitu. Jelas identitas pembelajaran itu. Model apa, metode apa. Jadi dalam pembelajaran bisa saja dalam penyampaian satu materi itu bisa banyak metode dipakai. Boleh. Betul. Diskusi juga, ceramah juga, tanya jawab juga. Penugasan bisa. Satu materi bisa disampaikan dengan banyak metode. Boleh. Perlu banyak metode. Kalau tidak banyak metode, monoton dia kan. Nah, dari itu juga satu metode bisa dipakai untuk mengajarkan banyak materi.
Jadi itu peribahasanya. Satu materi bisa diajarkan dengan banyak metode. Satu metode Pak, bisa cuman dengan banyak materi. sedikit, Ya, ya. sedikit Pak Abrol, Pak. Silakan. Eh, apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang sangat betul. Cuman ada sedikit mungkin permasalahan bagi kami, Pak, Nah, apa contohnya? yang ya contoh satu materi banyak metode, cuman kita kececernya itu dalam bentuk pembuat media nih, Pak. Kami yang khususnya bagi yang spesial itu kan dalam kelas itu contoh ada 2 atau 3, itu sangat berbeda. Mungkin metode sama, tapi kadang medianya berbeda. Satu media itu pemahamannya sangat berbeda. Jadi kita dengan waktu yang singkat, waktu kemudian jam yang penuh, kadang memang harus dilatih seperti tentara dibuatnya. Mungkin di situ aja sedikit masalahnya, Pak. Ketika pembuatan media, kita kan harus menyesuaikan metode. Mungkin Pak Rabial juga kayak gitu di situ. Nah, mungkin rata-rata kawan kan di situnya karena dengan penuhnya waktu, fullnya jam, kayak gitu, Pak. Tapi insya Allah. Tapi dia serba pada prinsipnya fleksibel saya itu Pak Bram. Iya. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan saja gitu. Karena bagaimanapun guru yang paling paham dengan situasi yang ada di lapangan. Betul, siapa? Jadi bisa saja materi yang sama, di level kelas yang sama, tapi tempat berbeda bisa saja beda metode. Misalnya belajar beruduk, Bapak mengajar di Padang, tentu pas kalau metode praktek beruduk. Iya. Tapi kalau nanti mengajarnya di Alan Panjang, misalnya hari hujan lebat, walaupun tengah hari hujan lebat, tentu praktek beruduk tidak pas waktu itu kan ya. Nah itulah kira-kira, kan fleksibel namanya itu. Siapa? Paham dengan metode apa yang paling pas. Tapi yang penting, jangan sampai guru tidak mengerti dengan model pembelajaran. Jangan sampai tidak mengerti dengan metode. Nah, kapan penerapannya ya guru itu yang paling tahu. Kalau ini caranya, ini harus saya lakukan. Kan bisa saja nanti misalnya mengajar. Sekarang Bapak mengajar di tempat ini oke, tapi bisa saja suatu saat pindah kan. Ada masalah baru di sana. Tapi kalau guru profesional kan dia bisa adaptasi saja gitu. Kalau tempat sekarang karena sudah lama, nanti hafal dengan persoalannya dan nampak. Bertemu dengan sekolah yang baru nanti dengan masalah yang berbeda itu lain ceritanya lagi. Maka guru profesional dia tanggap dengan situasi itu. Berjumpa misalnya nanti di kelas itu beragam orangnya, etnisnya beragam, latar belakangnya beragam, kemampuan beragam. Bagaimana caranya? Itulah kehadiran model tadi itu, mengatasi keragaman. Kan dia jadi instrumen. Kalau sama pandai aja semua ya aman kita. Tapi bagaimana kalau dia beragam? Ada yang pemali, ada yang tidak. Ada yang hebat, ada yang tidak. Ada orang awak, ada orang Batak. Macam-macam kan? Ada yang orang yang tidak akan beragam. Situlah keberadaan model tadi, dia menjadi perekat mengatasi perbedaan-perbedaan itu. Itu gunanya saya katakan model-model itu. Walaupun tak banyak, tapi gak cik dua apa lah. Tawak jangan mau, tawak langkah-langkah. Itu salah satu solusi mengatasi masalah gitu. Nah, kalau soal prakteknya tentu fleksibel saya nanti. Kalau senjata, kalau peluru, kalau banyak, Pak Brar, kapan dipakai tentu apa yang boleh tahu. Yang penting pelurunya banyak dulu. Siapa? Oke ya, itu semuanya seperti itu saran saya gitu. Nah, jadi apa yang saya tanyakan ini, itu refleksi diri seperti itulah kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak. Saya harus begini, kan itu sebenarnya itu nyatanya. Yang Bapak cerita itu kan idealnya seorang guru, berarti ya, yang disampaikan berarti ya memang seperti itulah idealnya guru, visi Bapak ke depan. Kalau sedikit ya seperti itulah. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Sekarang masuk kepada PTK lagi, Bapak Arbian lagi dulu. Apa PTK Bapak kemarin tuh yang terakhir yang masukkan? Tentang apa judulnya? PTK saya kemarin tentang metode dalam metode pembelajaran apa Pak? Apa nama demonstrasi. Dalam metode pembelajaran demonstrasi, Pak. Ya, di seperti apa? Coba ceritakan. Tentu metode ini PTK ini kami ambil karena melihat
keadaan di lapangan real fakta yang agak berbeda dengan teori yang disampaikan kepada murid, sehingga kita perlu ini menjadikan suatu bahan PTK kita, Pak, yaitu tentang sholat. Terus, Nah, di setiap pembelajaran sudah dilatih anak-anak itu dengan berbagai macam cara mendemonstrasikan bagaimana gerakan sholat yang benar. Mulai takbir berdiri sempurnanya, sampai dengan takbiratul ihramnya, sampai dengan bentuk rukuknya, i'tidal, sujud, duduk antar dua sujudnya, kemudian bagaimana gerakan salamnya gitu, Pak. Karena kan ada yang salam ke kanan tuh dia putar kepalanya. Macam-macam anak-anak kan. Ada pula yang memang biasa saja. Maka itu menjadi bagian penelitian tindakan kelas di PTK saya itu, Pak. Maka untuk itu dilakukanlah demonstrasi yang pas kepada anak-anak, dan untuk mempaskan itu dan mencocokkan antara teori pembelajaran sholat, gerakan sholat dan bacaan sholat itu, maka dibiasakanlah dalam bentuk demonstrasi per kelompok, kemudian juga pada sholat duha, juga pada sholat jamaah zuhur. Gitu, Pak. ya. Coba Pak Aprizal, Ya, Pak. silakan. Ketika kemarin. Jadi ketika kemarin yang saya buat yaitu pemanfaatan media kartu, Math as a Mac, Pak. Ya. Jadi dalam PTK yang saya buat itu siswa itu dibagi kepada dua kelompok. Yang pertama membuat pertanyaan, yang kelompok yang satu lagi itu jawaban. Nanti menggabungkan antara jawaban dengan pertanyaan yang muncul di antara siswa, Pak. Jadi ketika dalam pembelajaran itu kan kalau dengan metode hafalan itu kan cepat hilang, Pak. Jadi pemahaman anak ini sifatnya sementara, tapi dengan melalui seperti permainan kartu itu lebih lama ingat sama anak dibandingkan dengan hafalan, Pak. Itu aja. Ya, itu aja, Pak. Coba Pak Marjoni. Ya, Pak. Kita kemarin judul PTK-nya itu meningkatkan prestasi belajar PAI dengan model pembelajaran discovery pada siswa kelas 4. Jadi ini kita ambil berdasarkan data awal, itu kita di sekolah kita di SD Quran Risalah, Pak. Itu kalau tadi ada masalah mungkin orang tua menomorduakan pendidikan agama, justru di tempat kita orang tua itu menyekolahkan anaknya dalam rangka untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik. Maka dia menyekolahkan anaknya ke tempat kita. Maka dalam pembelajaran PAI terjadi permasalahan, yaitu di kelas yang kita ajar itu di kelas 4, itu semangat anak dalam pembelajaran itu dan nilai anak-anak itu relatif rendah. Dari data yang kita lihat itu ada 80% anak itu nilainya itu 60, padahal kita menetapkan nilai minimal kita tuh 80. Nah, maka nilai anak-anak itu 60, bahkan 60 ke bawah itu 80%. Dan ketika kita pernah lakukan survei terhadap pembelajaran yang menyenangkan, dan tidak ada satupun siswa yang menulis kalau pembelajaran PAI itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Maka setelah kita lakukan observasi awal, ternyata memang di pembelajaran PAI itu kurangnya dalam penggunaan metode, model dalam penggunaan model pembelajaran, metode ataupun media.
Maka di sini kita mengambil yaitu pembelajaran discovery pada siswa kelas 4 itu. Yang nanti kita melakukan proses pembelajaran dengan metode discovery ini, bagaimana nanti hasil pembelajaran siswa itu kita bandingkan sebelum sebelum pembelajaran dengan metode discovery ini, kita bandingkan dengan nanti Model. pembelajaran dengan discovery ini. Sehingga hasilnya bisa berubah atau meningkat. Gitu, Pak. Bisa Bapak jelaskan sintaknya discovery itu seperti apa? Sintak kan langkah-langkah itu. Iya. Yang pertama itu pemberian rangsangan kepada peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Kemudian pengumpulan data. Setelah data terkumpul itu kemudian ada pengolahan data. Kemudian ada pembuktian atau benar atau tidaknya data-data yang telah dikumpulkan itu, kemudian membuat kesimpulan. Nah, itu secara garis besar, Pak. Ya, baik. Pak Ruslan. Ya, Pak. Baik, Pak. Duduk PCK kemarin itu penerapan metode simulasi dalam peningkatan pemahaman siswa kelas 4 tentang tata cara salat yang benar. Itu, Pak. Terus? Salah yang kami angkat ya untuk praktek untuk salat anak-anak nampaknya dalam keseharian tuh banyak yang kurang serius karena setiap menurut kalau di sekolah kami ya, memang untuk tempat ibadah atau seperti masjid atau musala tidak memadai, sangat kecil. Jadi kami melaksanakan salat itu di kelas. Nah, namun dalam pelaksanaan salat itu masih ada juga anak-anak yang salatnya acak-acakan, artinya kurang serius. Ternyata seperti tadi Pak, ada juga anak yang belum hafal bacaan salat. Nah, jadi kalau hafal bacaan salat tentu macam-macam aja lah pemikirannya di dalam melaksanakan salat. Bagi yang hafal itu ditekankan bahwasanya untuk selama pelaksanaan salat itu tidak ada bacaan selain dari bacaan salat. Jadi maka katakanlah semacam metode untuk membimbing anak-anak ini supaya salat apa tadi itu? dengan benar. Metode apa? simulasi, Pak. Simulasi. Ya, seperti apa itu langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya mungkin sebagai apa namanya itu buat anak-anak itu seolah-olah salat benaran diambil dari siswa dan kemudian kita bimbing bagaimana salat itu dengan benar dan bahwasanya menekankan kepada anak-anak itu bahwasanya salat itu benar-benar kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh, Pak. Bapak Berat? Iya, Pak. Kemarin itu PTK Bro itu mengenai metode simulasi, Pak, dalam pembelajaran PAI. Mengenai simulasi itu kan penyajian materi secara langsung dengan melibatkan siswa langsung, Pak. Contoh kemarin itu kenapa tertarik mengenai masalah metode simulasi itu ketika materi waktu awal-awalnya itu mengenai bagaimana cara kita menghormati orang tua. Contohnya menyalami, Pak. Nah, kadang-kadang yang kita lihat hari ini saja, contoh salam dengan orang tua, itu kadang disiko, Pak. Kadang disiko. Nah, kita ajak anak ini praktek satu persatu ke depan, mencontoh simulasikan bagaimana salaman yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan cara mencium. Nah,
Makanya bro tertarik untuk itu. Contoh juga simulasi dalam proses pembelajaran Iqra ke Al-Quran. Itu kita ajak anak-anak itu langsung terlibat. Contoh mengucapkan kalimat A, mulut dibuka A. Jadi anak-anak itu ikut dalam terlibat langsung. Dan itu anak-anak sangat senang Pak. Itu alasannya kenapa metode simulasi itu Bro secara pribadi Baik. menggunakan. Ya. Ya Pak. Jadi itulah Bapak-Bapak. Besar harapan saya. Pertama dulu, setelah melewati semua tahapan PPG ini, mindset kita tuh berubah. Gitu ya. Kerangka berpikir kita itu dalam merespon pendidikan itu harus berubah lah gitu ya. Bahwa Siap. guru adalah profesi yang mulia, membuat orang tidak pandai menjadi pandai, membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kan mulia tugasnya itu. Dulu Rasul yang mengajarkan, sekarang pengganti Rasul itu kan kita. Nah, tentu butuh keseriusan, butuh perbaikan, berkembangnya zaman itu menuntut berkembangnya cara mengajar. Tantangannya semakin berat. Tugas mulia ada pada guru, tapi tantangannya juga semakin menantang ke depan. Maka terus berinovasi dan berkreasi. Jadi maka pertama adalah mindset kita harus diperbaiki, berubah deh. Yang penting adalah jangan pernah merasa cukup yang ada itu. Semuanya harus belajar. Kami pun juga terus belajar itu. Makanya Nabi katakan akhir pembelajaran itu kan sampai mati saja itu. Karena semuanya terus berkembang, dinamikanya terus berubah. Itu Long life education. tidak hanya pada guru ya, pada semua instansi pemerintah itu juga seperti itu. Militer, polisi, tentara juga tantang-tantangnya berubah di waktu, termasuk kita. Maka kalau mindsetnya sudah berganti, bahwa terus berbenah, dia pasti akan sampai juga kepada titik yang positif itu. Tapi kalau sudah merasa cukup dan yang ada, nanti misalnya lulus PPG ya, kalau ada PPG kan adalah kalau sampai di situ tentu ceritanya lain lagi ya. Tapi kalau masih ya, kalau lecer mau pikirnya mau dia Pak RBL, Pak Abrar, Pak apa yang lainnya itu kan, nah, ya, lulus PPG oke, tapi terus berbenah gitu kan ya. Karena tantangan semakin banyak ke depan. Hari ini tantangannya begini, tentu tahun depan bisa berganti lagi. Nah, kalau tidak pandai beradaptasi ya kita dalam hidup di lingkungan kerja kan ada seleksi alam itu. Alamnya menyingkirkan kita. Siap, iya, betul. Seleksi alam itu berlaku dimanapun ya Pak Arbial ya. Iya Pak, betul. Dalam pergaulan saja ada berlaku seleksi alam. Tidak pandai bergaul, alamnya menyingkirkan kita gitu. Itu Apalagi aja. swasta Pak. Apalagi swasta. Tidak namu bak kawan orang Pak. Nah, itu Kami Al-Azhar aja pergaulan Pak juga. 2025 udah penuh Pak siswa. Tahun berapa? 2025 besok udah penuh Pak. Di Al-Azhar itu? Ya, udah Kuotanya mau berapa buka. Pak Arbial? Hah? Kuotanya berapa? Kotanya kan 4 kelas boleh SD Pak. 4 kali satu kelas berapa? 28 maksimal. Sekarang ini dibolehkan oleh Dinas Khusus Al-Azhar karena banyak pejabat minta itu sudah 32 satu kelas. Kali 4 ya. Mantap. Tapi risiko tuh Pak. Risiko ke depan tuh kan pejabat tuh kan lama dia Pak. Kita 6 tahun. Nah, jadi seperti itu kan. Hari ini Itu kan Pak menunjukkan rencana bahwa sekarang kan buat SD baru lagi di depan wali kota itu. di Nah, pecah. karena untuk 2025 besok tuh udah banyak yang ngantri yang harus ditampung juga gitu. Jadi ada sebuah harapan besar dari masyarakat kepada lembaga itu ya. Ini Ya, tantangan bagi Bapak. Kalau tidak profesional nanti pikir. seleksi alam itu berlaku ya. Nanti alam yang menyingkirkan kita. Nah, jadi itulah mudah-mudahan nanti itu membuat lembaga itu semakin baik di tangan kita. Ya, kan bagus juga sekolahnya itu. Yari, Askia, tapi Arisalah juga tadi ya. Itu Ya, sekolah-sekolah salah. besar itu, punya nama sekolah-sekolah itu. Yang tempat Pak Ruslan Alai kan disebut-sebut juga sebagai sekolah bagus itu ya. 03. Nah, Paling- ada kontribusi kita, Paling bagus. di dalam di tengah besarnya nama lembaga ada kontribusi kita di situ. Nah, jangan sampai di tangan kita dia ampluk itu aja Pak. Maka mindset tadi. Ya, Pak Bradia semuanya ya. Siapa? Itu sekolah-sekolah hebat itu. Arisalah, Pak Marjoni, Pak Ruslan. Terima kasih banyak Ya, ilmunya itu Pak. tadi yang jangan pernah merasa cukup.
Kita terus berbenah dan berbenah. Itu aja intinya. Bisa. Siap. Ya, kami juga, saya Ya. juga tidak boleh merasa cukup. Siapapun. Ya, profesor sekalipun juga tidak boleh merasa cukup. Sampai Terus akhir hayat, berbenah. Pak, ya. Ya, itu aja. Makanya, kenapa sepanjang hayat? Karena memang dinamika hidup itu terus berubah. Itu intinya. Dia berkembang. Dia berubah. Tuntutan itu bertambah terus di waktu-waktu. Yang bagus hari ini, ya di masa akan datang dia akan Berusang. tidak bagus lagi. Nah, kalau guru yang profesional dia kan bisa adaptasi. Amin. Itu saja yang dapat kita Ya, lakukan hari ini ya. terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Nanti kalaupun tidak bergabung, Bapak nanti tidak apa-apa lagi. Silakan tidur nyenyak aja nanti lagi. Bapak yang bagaimana ya. Tapi mau nambah, Ya. tapi mau nambah ilmu Nah, yang Pak lain ini Armon. tidak ikut Tapi juga mau nggak nambah apa-apa. Tapi ilmu. kalau ingin cari-cari pengalaman, Mana nggak apa-apa. tahu pertanyaannya bedolo jo Pak Armon jo kami kau kan. Ya, Ya, jadi itu ya, yang terpenting Ya, ya. siap Pak. Mindset harus berganti. Ada Ya. berganti itu dulu. Yang lain-lain itu akan mengikut kalau mindset sudah berganti. Tapi kalau targetnya hanya tamat PPGA itu aja, itu orang tidak akan belajar lagi. Siap Pak. Padahal guru tugasnya mulia, jangan sampai rusak kemuliaan guru itu karena kelemahan kita. Kalaupun maju setelah itu ada andil kita dalam kemajuan. Kalaupun gagal, jangan sampai di awal. Ya. Oke, itu aja. Kita tutup macam hamdalah. Alhamdulillah. Nanti jam 4 ya, jam 4. Tolong disiapkan linknya nanti. Jam 4 nanti Pak Apridon, Pak Azwir, Zubari. Nanti di jam 4. Salah Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Armon. Ya baik. Ya, kita tutup dulu. Pak Mon, Ya, linknya tetap ini aja Pak Mon. Dia udah di boleh enggak set apa-apa. sampai jam 6. Ya boleh. Oke. Ya, insyaallah. Ya, Ya. mudah-mudahan aman. Ya. Ya, Mantap. saya istirahat dulu, Mantap. 1 jam ke depan. Nah, kalau bisa sholat asarnya di awal waktu aja nanti sehingga pas yang 4 kita mulai. Biar nggak molor nanti ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Armon. Pak. Terima kasih ilmunya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak Praria. Ayolah ya Pak Rabia. Ya. Salam. Iyalah di Orang program. lo. Mantap, Pak, Abro. mantap. Ya. Kak Alhamdulillah Abro yang tembak senior saya yang mati. duluan Pak Edi. Yuk, Iya. lalu Iya. Abrar mah. Apa Abrar? Ya, Pak Ardian, Lah dibuka di senior lah. ya, Pak Aprizal, Pak Joni, Ya. Pak Asep. Kalau grogi yang tidak dapat. Pak Frizal tidak ditanya ketika tadi tuh. Pak Bro, Lain. Pak Bro. Lain. Boleh nak gorogi lo kami backup biar cuti kami berampil hadir di kau. Kan masuk jaga bro tuh Pak. Beko biar bertambah lu mana tahu lain bertanya jodoh kami kan masuk. Kira enggak sama. Gua tanya soal lain nama tu mah Pak Bro. Ya. Langsung masuk catatan Pak Bro dirinya. Tapi yang jale Pak Riki, metode jo pendekatan itu harus dipertajam Ya. untuk kawan-kawan. Itu model. Itu Yang saya jadi sabar. bahan yang wak gue harus aku kasai kan itu. Iya. Memang TK Kok tadi kan. para lu tulisan kok di Agijo di samping laptop kok aduh. Iya, mana para lu. tulisannya? Ditempel di dia. Ah, betul ya lah. Para bina Pak. Hah? Akan yang awak takuyan tidak sesuai dengan kenyataan, makanya santai saja. Iya. Pak Cak. Ustaz, Apa anak tekan lagi ya, Bro. Mantap, Pak Bro, Pak Rabial, mantap. Oi. Di Di mana? mana tekan nasa, kira tekan nasa sebetulnya. Pak Bro, Rasul Jadi- kuliah Pak. Pak Rupiah, langkah-langkah PBL kau aja tuh. Ah, Langkah-langkah PBL kau. sampai tadi mah. Apa tuh? Mengorganisasikan, orientasi, Ya, organisasikan. Tuh lain. Ya, membimbing. presentasi lah. Evaluasi. Ulang Pak dari pertama apa tadi Pak? Pertama Asal bismillahirrahmanirrahim. Pertama bismillah, terakhir sadaqallahu azim. Nih ya, Kok serius kok apa tuh Pak? Langkah PBL mengorientasikan orientasi siswa pertama, organisasi, membimbing, ale, mengembangkan, analisis dan evaluasi.
Yang kayak pengalaman sehari-harinya Bu, iya Bu Okta. Cuman awak kesal, awak semalam baraza menulis Al-Fatihah kok Pak Riki tak keluar doh. Beko, Jadi yang suruh lah kedua, Beko Pak Bro. Beko diingat lo Pak gua kami tak pandai menulis doa. Bro telepon bekolnya Pak Riki biar lagi materi dia bro paham banyak ilmu kecil bro. Tadi lah. Yang Kamu jalan izin Beko. keluar, kamu izin keluar Bro. leh, kamu di rumah gini mah ke sekolah leh. Ya, Ya, Pak Edi. sama-sama lah, Pak. Oh, Yang jalan Iya, Pak. Beko yang malam Beko untuk awak berampek sih Pak Edi. Wah, berampek Ini sih, Beko Pak. spesial Nggak teh. usah masuk orang tuh lah, Pak. Kunci Pak Diki. Pak Riki, izin Pak. boleh, assalamualaikum. Pak Riki, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bro masuk, kalau Jadi masing-masing saya lailing tuh. kalau bro masuk Pak Riki beko bro sih mengecek cuma bola. Kalau sekete pertanyaannya, kalau sekete pertanyaannya banyak. Ayo Yang masuk tak- Pak, Tak sedolah, saja, Pak. Ada sedolah, banyak Pak. pertanyaan, Pak Di. Ibu Isma semangat, pasti bisa. Ya semakin banyak awak menjelaskan yang menimbulkan pertanyaan, banyak tanya Pak teman. Yo, dijawab saya Beko banyak-banyak lukis, hilang ya? harta Pak cuma. Dijawabnya ditanyanya jawab kan. Atau Ada. itu ah. Kata diam siapa tuh Leno? Tantu dari Apa? jangan Leno kan. Ya bro tadi. Inyo tanya metode bro jalan pendekatan dulu itu pan yang sunya yo lo kecil kan.